Bedain pondok modern sama tradisional tuh kayak tradisional tuh yang itu loh, yang suka mungkok-mungkok ke kiai-kiai itu yang tradisional. Modern orangnya lebih lebih apa ya? Lebih santai, lebih normal sama orang nggak sungkem nggak apa sih. Bedanya di situ kayaknya. Aneh, sumpah. Pondok kalau trans 7 nya kelihatan lah mana yang bener mana yang enggak dari pondoknya kelihatan. Ya guys ya, balik lagi di channel Jack Central, tempat obrolan menarik dan ide-ide menarik tentunya. Ya, kita kedatangan bintang tamu Ubay lagi. Gimana Mas Ubay? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi dulu pernah kita apa ya, podcast ya, cuman saya hapus itu kelamaan. Jadi kita bikin ulang dengan tema yang lebih baru lagi Mas Ubay. Ya. Jadi gini Mas Ubay, jadi saya sudah menyiapkan 45 pertanyaan dari GPT lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting urut gitu kan. Jadi begini, langsung saja. Awal masuk pesantren ini sebenarnya keputusan sendiri atau keputusan dari orang tua ini, Mas? Orang tua. Orang tua. Ya. Dan Mus, dan pesantren ini tantangannya apa sih Mas? Apa justru masuk pesantren ini bisa lebih apa ya, paham agama atau gimana gitu? Tantangannya tetap bertahan sih. Itu orang yang bisa lulus berarti orang yang dipilih aja. Oh iya. Lebih niat berarti ya. Dia dipilih sama Allah. Oh iya. Jadi kalau kita ngomongin pesantren ya guys ya, itu pasti ada sosok guru kan. Oh iya betul. Iya. Nah, sosok ustadz atau guru yang paling menginspirasi, yang paling membuat peta atau apa gitu berpengaruh di kehidupan Mas Ubay siapa Mas? Namanya mungkin Ustadz Farul Rozi ya. Itu orangnya pintar banget. Hidup sama agamanya. Maksudnya hidup tuh dunianya pintar, agamanya juga bagus. Imbang, balance. Ya. Terus dan ini banyak sekali ya orang masih salah paham tentang pesantren gitu kan. Jadi kesalahan terbesar itu apa Mas Ubay? Salah pahaman. Pesantren maksudnya salah paham tentang. Oh itu mungkin dikiranya semuanya sama dia. Bisa kan pondok-pondok ada yang beda-beda tuh. Ada yang begini, ada yang ya exactly modern tradisional, terus alirannya juga ada yang beda. Aliran beda. Ya, ada aliran beda juga. Nah, ini masuk lagi nih banyak pesantren modern yang menggabungkan ilmu umum dan agama. Jadi lebih suka konsep itu atau pesantren tradisional? Aku pondoknya sih gabung ya, ilmu umum sama agama. Ya, suka aja konsep itu. Kalau full agama kurang tahu ya, belum pernah nyobain, cuma konsep digabungnya apa? Ilmu umum sama agama is good. Bagus. Oke. Selagi gurunya bisa ngajar. Banyak soalnya gurunya nggak bisa ngajar, tapi maksa ngajar. Dengan keras-keras Mas. Jadi Mas Ubay ini lebih suka pesantren yang ada teknologi dan inovasi gitu, seperti modern berarti ya istilahnya ya. Ya, gimana? Iya lebih suka kayak gitu, cuma aku terula ya, pondokku belum sih, masih belum kenal teknologi lah. Main Word nggak bisa, ngetik di Word ada nggak bisa. Tapi hampir semua ya kayaknya ya Yang apa? yang masih tradisional. Oh enggak, ada beberapa yang udah maju. Lirsat yang menurutku pondok bagus, Lirsat Tengarang ya, terus Lirsat Purwokerto modern juga bagus tuh. Tapi menurutmu kalau modern itu bagus nggak sih gitu kan? Kayak misalnya ada yang orang mengatakan bahwa
wah orang mondok mah jangan pegang HP nanti nggak fokus hafalan atau gimana gitu mas. Megang HP di pondok ya sih harusnya nggak usah, kayak aku sekarang ngabdi megang HP baca Quran jarang sekarang. Terus tadi apa pertanyaan modern bagus nggak? Bagus. Bedain pondok modern sama tradisional tuh kayak tradisional tuh yang itu loh, yang suka mungkok-mungkok ke kiai-kiai itu yang tradisional. Modern orangnya lebih apa ya? Lebih santai, lebih normal sama orang, nggak sungkem nggak apa sih. Bedanya di situ kayaknya. Yang mencolok di situ bedanya. Jadi menurut Mas Ubay ini peran dari alumni pesantren apakah sangat bermanfaat bagi masyarakat atau gimana Mas Ubay? Masyarakat pondok ya. Alumni Masyarakat pondok, kalau pondoknya masih ngerintis iya butuh, soalnya kan pasti kurang SDM ya kan, kurang SDM ya, walaupun ya itulah harus ikhlas teman-teman, di situ dibayar seberapa enggak, penting enggaknya ya tergantung balik lagi, tergantung pondoknya udah gede atau enggak. Kalau pondoknya udah gede kan dia bisa milih siapa aja tuh yang boleh lanjut, boleh sana, nggak usah lanjut, itu lebih bagus karena kelihatan dari apa prospek personalnya bagus itu. Nah kalau pondok saya belum, siapa aja bisa masuk, jadi ya gitulah, masih jelek. Ya. Saya penasaran nih Mas Ubay. Alumni lulusan dari pondok nih biasanya apa? Jadi ustadz kah atau jadi apa gitu? Alumni lulusan enggak masih jadi ustadz semuanya. Ada nggak jadi ustadz dulu pak, temanku itu lulusan pondok ya, ada yang nggak jadi ustadz, ada yang lanjut kuliah, ada yang bisnis, nggak mesti jadi inilah, tapi mungkin jalannya sama-sama apa ya, bangun Islam, lebih mengenalkan Islam yang benar mungkin ya gitu ya, tapi tujuannya sama loh, bukan profesinya untuk pada apa, tujuannya sama aja. Berarti pesantren ini bukan cuma tempat belajar agama ya? Ya bukan, nggak cuma belajar agama, kan di pesantren ada disiplin, terus pelajaran umum lainnya juga ada kan, aku ekskul juga ada, jadi nggak pure agama. Nah, sekarang kita masuk ke isu ya, ini kayaknya rada-rada semakin kesini pesantren citra di masyarakat ini kayaknya mulai berubah apa masih sama sih? Aku nggak kerasa sih, cuma aku kan udah ngefollow itu tiktoker, orangnya cadaran juga tuh, dikatain semua tuh komennya pondok-pondok apa-apa ya, mungkin ya aku nggak kerasa, tapi di beberapa orang kerasa. Harusnya yang kayak gitu orang-orang NU yang harusnya dikatain tuh itu sih, cuma malah kena semuanya. Ya. Apalagi dengan kasus yang lagi ramai ya di Trans 7 yang masih ibaratnya tradisional ya mungkin ya, yang masih cium tangan dan sebagainya. Jadi gimana pendapatnya Mas? Aneh sumpah, pondok kalau Trans 7 di depan lagi, depan markasnya ya, apa depan Transmart itu yang ngomong Trans 7 Transmart dan kan itu depan Transmart ya. Ya sebenarnya ini kelihatan lah mana yang benar mana yang enggak, dari pondoknya kelihatan. Ya. Tapi setuju nggak, masih setuju pesantren yang tradisional gitu loh, yang masih cium-cium gitu, cium tangan kan sebenarnya buat keberkahan ya mungkin ya? Enggak setuju, ngapain setuju sih, aku aja males. Ini bukan dari saya ya, ini dari sini. Silakan hujat. Ini mungkin tadi mungkin setuju nggak ikut turun aksi untuk menyuarakan pendapatnya dari demo tadi?
nggak pernah setuju sama demo, buang-buang waktu. Benar. Makanya demo nggak dibenarkan lah. Caranya ya doain. Terus ya itu yang gue bilang, semua akar masalahnya itu dari masyarakat. Kalau masyarakatnya kayak demo-demo yang di Trans 7 itu, ya besok yang lanjutin pemerintah ya kayak gitu juga, sama-sama bohong. Emang akar masalah apa, SDM ya akar masalahnya di SDM-nya. Jadi kalau mau Indonesia maju, bukan pemerintahnya disalahin tapi diri sendiri. Rasa kamu ngaco tuh, lihat aku tolol, aku goblok, nah besok mungkin jadi lebih lebih baik, mungkin bisa Indonesia. Bukan masalah di pemerintahnya udah pada tua, bentar lagi mati tuh mereka semua. Nah, terus siapa yang lanjutin? Ya orang-orang generasi Gen Z ini yang bakal lanjutin. Yang orang itu kan udah pada tua, mungkin tinggal nunggu umur ya. ya. Dia dan NU. Itu ya kubu-kubuan ya. Ya itu nggak terlalu ngefek di aku, nggak di kedua kubu itu juga. Soalnya kubu tuh banyak, aliran Islam tuh udah banyak, ada mungkin 70 lebih ya. Ada Syiah, Khawarij, Murji'ah, Salaf, terus dan lain-lain sebagainya, masih banyak yang aku nggak ingat namanya. Itu Muhammad sama Muhammadiyah sama NU tuh cuma dua dari banyaknya itu, jadi aku nggak terlalu ngefek di aku. Ya. Ya. Dan sekarang ini juga akibat dampak dari kayak apa ya, solawatan sekarang juga sudah mulai mengurang. Sebenarnya solawatan nggak apa-apa ya, ya wajar lah ya. Gimana pendapatnya? Solawatannya sekarang sudah mulai berkurang. Aku nggak dukung selawat, jujur. Nggak. Ya berkurang mungkin. Netnya kamu lihat selawat aneh nggak sih? Sebenarnya sih enjoy aja sih saya. Enjoy. Saya. Kalau aku lihatnya aneh, acara agama dicampur musik itu aneh. Ya aku di situ aneh. Dah, sampai situ aja. Ya. Ya mungkin kita lanjut aja ya, tentang refleksi dan harapan pesantren gitu kan. Apa harapan pesantren untuk masa depan, Mas Bay? Oh, harapan pesantren untuk masa depan ya, pinter-pinter milih mondok kali ya. Itu aja kali ya. Kan kemarin teman pondok pada posting SW, salah pondok main raja-rajaan atau apa gimana lah. Itu mungkin ya bener, milih pondok yang bener aja. Ya kita ulang saja ya tadi. Harapan pondok untuk masa depan gimana, Mas Bay? Untuk masyarakat awam, ya pinter-pinter milih Masa depan. ya masa depan kan, pinter-pinter milih, dengerin kajian yang benar. Terus kalau nggak masuk pondok, ya minimal kalau nggak masuk pondok, milih ustadz yang bener aja. Di sosmed kan ustadz banyak tuh berkelipuan, pilihlah yang menurutnya benar, terus nggak suka mancing keributan, kayak nggak suka nyuruh demo atau apa. Itu yang tenang-tenang aja. Ya. Terakhir untuk membahas pesantren, apa harapan buat santri-santri muda ini kan? Buat santri-santri muda harapannya ya apa sih, aku nggak terlalu berharap sama orang. Harus bisa sendiri soalnya apa ya. Mandiri ya. Iya, mungkin harapannya ya lebih nurut, sama, nggak usah nurut sama. Oh biasanya nih santri muda nggak sama orang tua tuh rada bajuk. Soalnya ngerasa udah dipondokin, aku harusnya dikasih lebih gitu loh. Nah itu rada sakit orang-orangnya gitu. Maksudnya ya kamu mondok kan itu kewajiban orang tua, nafkahin, ngasih pendidikan ya. Ya udah nggak usah NPT, normal aja gitu, nggak usah kayak ngerasa diprioritasin. Semua banyak aku lihat orang pondok tuh biasanya gini, kamu kalau lulus nanti mama beliin motor, beliin HP atau apa. Itu aneh, nggak usah ngerasa diprioritasin. Harusnya yang diprioritasin tuh ibu bapak lu, bukan lu yang diprioritasin. Lu sih siapa itu? Berarti
kalau memberi, berarti kan kalau tadi artinya bahwa tidak boleh memberikan hadiah gitu ya. Memberi maksudnya? Nah, itu tadi yang contoh memberikan kalau lulus. Oh, boleh-boleh aja, cuma kayak nggak usah nuntut orang tuanya loh. Kan biasanya mah aku udah nggak betah lah, aku pengen keluar lah. Aku udah nggak betah, pengen keluar, pengen laju atau pengen apa ininya biar nggak mondok lagi lah. Itu biasanya ada itu di ujungnya tuh, ya udah nanti kamu kalau lulus dikasih sesuatu itu. Dikasih boleh, cuma nggak usah ngancem. Ya, maksudnya nggak usah ngasih apa sih bahasanya sak? Nggak usah kayak kalau lulus gitu loh. Maksudnya, Reward. ya reward tuh nggak usah. Ya. Oke. Dari pesantren sudah, karena di sini kalau kita membahas tentang Ubay itu kalau nggak pesantren ya pemerintah. Langsung saja kita ke pemerintahan. Siap Mas Ubay? Iya, siap. Ya. Oke. Ada lagi baru-baru ini bahwa Bu Sri Mulyani ini telah berganti ke Menteri Pak Purbaya. Gimana menurut Mas Ubay? Ngikutin nggak Mas Ubay tentang Pak Purbaya? Ya. Ngikutin banget Pak Purbaya, ngikutin. Ya bagus banget. Ya kalau apa orang Amerika kan ngeliatin pertumbuhan ekonomi dari pergerakan harga saham ya apa SP 500-nya itu diliatin. Ya Indonesia alhamdulillah XNP apa 500 Indonesia kan IHSG juga lagi naik terus, berarti bagus, nggak stagnan. Kalau lihat tuh dari zamannya Jokowi kan 10 tahun lalu ya, Sri Mulyani tuh 10 tahun itu IHSG tuh kayak gini nih, enggak lurus, naik bentar turun, terus kalau ditarik garis ya rata, nggak pernah kayak gini, nggak pernah ATH terus. Berarti untuk sementara masih bagusan Pak Purbaya gitu. Iya, dibanding ya bukan sementara sih, kinerja 10 tahunnya itu Sri Mulyani sama berapa bulannya Purbaya nih, sebulan 3 bulan Masih kurang maksudnya. iya, maksudnya 10 tahunnya Sri Mulyani sama berapa bulannya Purbaya langsung kelihatan kan. Iya, kebrakan. Nah, menurut Anda ini melihat sosok kepemimpinan dari Pak Purbaya ini gimana? Kayak tegas kah atau apa gitu? Santai-santai mematikan itu. Ya kan. Iya, Dikit-dikit sidak. Iya. Santai-santai mematikan. Nah, kalau kita bicara tentang pejabat ya, pergantian pejabat ini pasti sering terjadi ya. Kok bisa gitu ya pergantian pejabat? Apalagi di dalam apa ya, Menteri Pendidikan itu gonta-ganti biasanya sangat tidak balance ya. Wajar nggak sih pergantian pejabat? Pergantian pejabat Menteri-menteri. sebenarnya wajar sih. Menteri wajar, cuma pendidikan belum kelihatan itunya kinerjanya. Ya apa udah kelihatan? Lumayan lah. Apa udah? Siapa sih Menteri Pendidikan? Bu Kristi siapa itu yang Oh, yang kecamatan itu. oh, Menteri Apa iya? Pendidikan kuliah SD-nya ada lagi kayak gitu lah. Wajar berarti lah ya. Iya, gonta-ganti pemimpin wajar sampai nemu yang bagus. Biasanya harusnya Bahlil itu yang harus diganti. Dan keras-keras. Nanti Anda ditangkap loh kalau membahas Bahlil, karena kabar terbaru kalau Anda menyebarkan meme Bahlil ini Anda akan ditangkap gitu. Ya, kabar terbarunya gitu. Tapi ada kabar terbaru lagi, dimaafkan. Itu emang menggertak gitu. Ditantang, masyarakatnya ketantang, akhirnya apa? Ngirim meme semua ke akun Golkar. Situ dia nggak bisa ngelawan, dimaafin kan yang apa ngirim meme. Ya. Kalau nggak salah sekarang sudah setahun pemerintahan Prabowo ya Mas. Ya, setahun. Nah, menurut Anda ini optimis nggak Indonesia maju gitu? Indonesia maju. Terus tagline kan Indonesia maju. Indonesia maju. Lihat dari masyarakatnya aja sih. Kalau dari lingkunganku
Nah, aku kan nggak pernah lihat orang-orang high end gitu loh, maksudnya orang-orang yang itu di atas atau tinggi itu aku belum belum sempat lihat. Cuma di lingkunganku nggak yakin nggak. Orang aku lihat kadang, aku tuh sempat kerja di omku ya, uang gajian buat judi semua coy. Oh iya. Judi, wah. Nah, sama terus kadang kalau lagi lihat di jalan itu orang joget-joget Sak. Kemarin aku lihat ini yuk, Indonesia emas besok loh gitu. Kalau yang di lingkunganku aku kurang lihat, cuma kan aku nggak tahu, Indonesia kan ada 200 orang ya, cuma sebagian kecil yang di lingkunganku aku ngeliat sih enggak sih. Berarti SDM-nya ya berarti yang masih belum lah ya, belum optimis ya. Iya, SDM di lingkungan saya. Iya, iya. Kalau yang di lingkungan kayak orang-orang sekolahnya di mahal ya, orang tahu ya, soalnya kan memang belum pernah ketemu. Oh, iya. Di pondok Anda dapat ini nggak Mas, makan bergizi gitu? Di Sumbiuh baru ada kemarin. Belum mulai malah. Apa namanya? Itulah yang nama dapurnya, itulah baru dibikin. Oh, iya. Baru dibikin dapur kemarin. Dapat kayaknya. Kalau pondoknya ada PIB biasanya dapat ya. Ya harusnya dapat sih. Ya, ya. Di semua permasalahannya tentang MBG ini kan efektif nggak buat jangka panjang nih? Kan bakalan cuma 5 tahun habis Prabowo mundur. Kayaknya nggak bakal ada lagi loh, habis Prabowo mundur kayaknya udah nggak ada lagi loh. Jangka lama nggak tahu. Timothy bilangnya ini bagus buat ngasih makan orang kelaparan biar bisa mikir. Ya, Timothy bilangnya bagus, kalau saya sih nggak tahu ya. Ya, 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 ya. Kalau kita bicara makan bergizi, mungkin saja bisa lanjut 10 atau berapa tahun karena kan masih ada Mas Gibran ini. Oh, emang Gibran mau nyalon jadi presiden? Mungkin saja. Iya, kalau kepilih. Emang maksudnya siapa yang apa sih? Gibran masih ada, cuma kan belum masih kepilih. Ya, ya, ya. Ya. Jangan terlalu mendalam lah ya. Ini sangat bahaya topiknya. Oke. Nah, ini menarik nih pertanyaan nih. Kalau Mas Ubay ini jadi penasihat presiden, kebijakan apa yang akan disarankan untuk membantu pesantren dan pendidikan berbasis agama? Oh, simpel aja sih. Sebenarnya Islam tuh cuma dua loh, Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran sama hadis, semua pelajaran tuh ada di Al-Quran sama di hadis. Harusnya ngambilnya dari Al-Quran, hadis, nggak usah dari guru ini ngomong ini enggak. Tapi harusnya dari Al-Quran, hadis saja. Karena ya dari zaman Nabi kan ngasihnya zamannya Nabi sahabat namanya tabiin ya. Tabiin kan ngikutinnya Al-Quran dan hadis, bukan ngikutin sahabat gitu. Ngikutin sahabat jadi bisa. Ya intinya itulah, Al-Quran sama hadis. Bukan guru saya dulu bisa terbang ngamalin ini enggak, itu enggak, salah. Ya kalau kita mendengar yang tadi mungkin pesantren yang tradisional mungkin ya. Tradisional harusnya enggak, tradisional harusnya lebih ke Al-Quran sama hadis aja, kan enggak kecampur ilmu teknologi dan sebagainya, harusnya lebih dalam. Cuma emang perkataan ustadz-ustadznya itu sih yang NPD total, NPD maksimal, minta diprioritasin terus. Ya, kita langsung ke pandangan umum tentang pemerintahan ini, tinggal 4 lagi ya. Hubungan antara rakyat dan pemerintah semakin dekat atau semakin malah menjauh, Mas? Aku kurang tahu. Hubungan rakyat pemerintah kayaknya makin dekat sih, nggak banyak yang dibungkam kayaknya ya kan. Nah, terakhir aja kita penutup ya.
kalau bisa menyampaikan satu pesan ke Pak Prabowo dan kabinetnya, apa yang Mas Ubay ini akan bilang gitu kan? Ganti Bahlil ya. Ya, itu saja pertanyaan dari kita. Nggak tahu ini berapa menit atau berapa jam? Jam ya? Setengah jam ya. Setengah jamnya lumayan lah ya. Dari tadi juga ada kesalahan mati lampu ya Mas ya. Iya betul, nggak proper sekali. Jadi ini nggak, kok nggak beli mic satu lagi kak buat di sini nih, taruh sini nih. Anjir ya. Kayak gini cok. Sebenarnya kepengen ya mau beli, cuman mahal kali lah, 1 juta lah. Ini 1 juta. Ini 300 ini. Iya, 300.000 ini. Suaranya oke nggak? Ya itu saja ya, mungkin nanti kalau bisa upgrade kita undang kembali ya. Ya, mana pesan-pesan hari ini Mas Ubay? Pesan hari ini nggak apa-apa sih, latihan ngobrol depan kamera, walaupun dari tadi mata aku nggak pernah lihat kamera, ngeliatinnya samping terus, masih kurang pede. Akhirnya sadar juga. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.